Negara lebih berkonsentrasi pada kasus-kasus itu yang merupakan kasus berat. Satu, potensial disebut crime against humanity, pelanggaran hak asasi manusia. Yang satu dan bahkan dua adalah extraordinary crimes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita tetap ambil berita-berita, kita uber berita-berita yang menarik ya, untuk kita uber, untuk kita bahas, untuk kita kaji. Ini ada dari Tempo.co ya. Jurnalis Tempo alami upaya peretasan setelah tulis kasus korupsi bansos COVID-19. Luar biasa ya. Ini jauh lebih penting sesungguhnya dari kasus kerumunan ya, kalau negara ini mau serius membenahi dirinya. Tempo.co Jakarta. Seorang jurnalis Tempo mengalami upaya peretasan terhadap ponselnya setelah menulis berita mengenai kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Upaya peretasan terjadi pada Kamis dini hari 24 Desember 2020. Jurnalis Tempo alami percobaan peretasan usai menulis laporan pembagian bansos, kata Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Sasmito dalam keterangan tertulis Sabtu 26 Desember 2020. Sasmito menuturkan pada 24 Desember 2020 pukul 01.12 si jurnalis itu mendapati kejanggalan pada email, akun media sosial dan aplikasi pengiriman pesan instan di ponselnya. Dugaan upaya peretasan dimulai dari adanya pemberitahuan aplikasi Telegram yang memunculkan notifikasi adanya upaya masuk melalui perangkat tak dikenal dengan alamat IP 114.124.172.93 dari Jakarta. Kemudian berturut-turut ia memeriksa akun email yang menunjukkan pemberitahuan ada akses dari perangkat yang tidak dikenali. Ia juga menemukan petunjuk terkait ada yang masuk ke akun Facebook miliknya yang sudah lama tidak diaktifkan sekitar 6 bulan. Upaya peretasan berlanjut pada pukul 03.27 WIB ketika terjadi logout dari akun WhatsApp tanpa ia meminta. Dia tidak bisa mengakses aplikasi WhatsApp untuk beberapa waktu meski berkali-kali meminta kode akses. Namun tak ada SMS kode verifikasi yang diterimanya. Begitu pula permintaan call me tidak membuahkan hasil. 10 menit kemudian pada pukul 03.36 WIB barulah ia menerima SMS verifikasi dan WhatsApp. Ia lalu melapor ke kantor dan mendapat konsultasi keamanan digital dari SafeNet, kata Sasmito. Rupanya upaya percobaan peretasan kembali terjadi kepada jurnalis dan kali ini upaya ini terjadi pada anggota tim redaksi Tempo yang sedang mengungkap pembagian bansos yang ditengarai mengalir ke banyak pihak, tutur Sasmito. Sasmito mengatakan upaya peretasan ini jelas melanggar hukum. Pelaku, kata dia, dapat dijerat dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 yang menyebut setiap orang yang menghalangi kebebasan pers terancam penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Kedua, sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE pasal 30 Junto pasal 46, kegiatan mengakses secara melawan hukum adalah tindak pidana. Tindakan tersebut, kata dia, melanggar hak atas rasa aman dan pelanggaran hak digital. Hilangnya atas rasa aman, kata dia, dapat mengganggu kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Kami mengecam peristiwa upaya peretasan yang terjadi pada jurnalis Tempo ini dan meminta agar negara segera melindungi kerja-kerja jurnalis dari upaya serupa di kemudian hari, ujar dia. Ya, sobat era sekalian, itu tadi berita upaya peretasan ya. Sekarang marilah kita mengajak mana yang lebih penting untuk diselesaikan oleh negara. Yang itu kita lihatnya dampaknya, akibatnya bagi masyarakat. Apakah korupsi bansos ya, bantuan sosial yang ya hitung-hitungannya kalau tidak keburu dicokok oleh KPK itu bisa sampai 3 triliun lebih oleh mantan Menteri Juliari Peter Batubara, dan
tidak menutup kemungkinan korupsi juga terjadi di item-item lain selain potongan 10.000 per dana bansos yang berjumlah 300.000. Mana yang lebih penting ketika negara justru lebih berkonsentrasi untuk satu, menersangkakan dan menahan Habib Rizik, kedua, mempermasalahkan tanah Habib Rizik yang setelah dibangun pesantren di daerah Megamendung Bogor. Kalau dibandingkan dengan 6 laskar FPI yang meninggal, maka kasus korupsi sama pentingnya untuk diungkap. Satu adalah kasus kemanusiaan yang mungkin saja mengarah kepada crime against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan. Satu adalah extraordinary crime, yaitu kejahatan luar biasa. Begitulah undang-undang kita mengatakan, mengatakan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crimes. Bahkan undang-undang korupsi pula mengatakan dalam kondisi tertentu seperti krisis ekonomi, maka pelaku korupsi bisa dihukum mati. Jadi sobat era sekalian, itulah yang serius untuk diselesaikan di bangsa ini. Tentu saja jangan lupakan juga korupsi oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan juga kita harus tahu mengalir kemana saja dananya. Harusnya negara lebih berkonsentrasi pada kasus-kasus itu yang merupakan kasus berat. Satu, potensial disebut crime against humanity, pelanggaran hak asasi manusia. Yang satu dan bahkan dua adalah extraordinary crimes. Rasanya kita tidak ingin aparat penegak hukum menghamburkan uang negara hanya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ecek-ecek saja. Kasus-kasus yang sebenarnya ringan saja, yang bisa direkonsiliasi, yang bisa diberikan sanksi administratif saja, tidak perlu dikasih sanksi seberat, misalnya harus dilakukan penahanan. Tapi sobat RH sekalian, mudah-mudahan kritik ini didengar. Sekali lagi, ini kritik oleh warga negara. Bukan bermaksud untuk menjatuhkan pemerintah yang sah, untuk mendiskreditkan aparat keamanan dan lain sebagainya, tapi bentuk kecintaan seorang warga negara yang ingin melihat negara ini jauh lebih bersih, jauh lebih bebas anti korupsi, tidak ada penindasan, tidak ada peretasan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semua posisi dihormati, baik oposisi maupun yang pro pemerintah. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.